Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Mila Kanzah. Nah, teman-teman di sini pasti pernah berpikir, gimana sih pingin membuka usaha bisnis online, tapi kendalanya di modal. Oke teman-teman, jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang. Jalani saja. Dengan modal bisnis kecil bisa untung besar ya. Di sini saya akan membahas 5 ide bisnis modal kecil tapi untungnya besar. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan momen ini dan jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, stay tune. Nah, ide bisnis yang pertama itu dalam bidang kuliner. Ya, kalau soal kuliner, soal makanan itu tidak ada matinya karena setiap orang butuh makan ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momen ini. Misalnya teman-teman di daerah kompleks perumahan itu para ibu-ibu yang sibuk kerja nggak sempat masak, jadi kalian bisa memanfaatkan membuka catering di rumah. Nah, dengan membuka catering di rumah itu kalian bisa mendapatkan untung yang besar. Contohnya gini, nah rata-rata misalnya di kompleks perumahan teman-teman itu rata-rata ibu-ibu yang bekerja ya, yang nggak sempat masak. Jadi kalian bisa belanja misalnya di pasar habis 300.000 misalnya ya. Nah, jadi dalam harga 300.000 itu udah banyak dapat bahan-bahan makanan. Kalian bisa mengolahnya, pingin masak apa misalnya masak ayam, gulai, sayur ya, kayak masak-masakan di rumah. Nah, kalian terapkan misalnya satu sambal itu 10.000. Misalnya ada yang beli dalam 40 orang misalnya, 40 kali 10 udah 400.000 kita dapat. Jadi yang ini nih, yang soal makanan kuliner ini tak ada matinya karena orang butuh makan setiap harinya. Jadi ini cocok buat kalian semua yang ingin buka bisnis online, bisa untuk membuka usaha kuliner ya, kayak makanan ringan juga bisa, kayak basreng ya, sekarang viral basreng tuh, kayak makanan ringan seperti keripik ya, itu dapat bisa juga modal kecil untung besar ya. Itu kalian bisa coba, dan intinya itu kalian harus mencoba ya, jangan kayak takutnya nggak ada yang beli atau apa. Nggak usah dipikirkan itu, dicoba aja dulu, pasti nanti ada datang sendirinya pelanggan itu ya, pasti nanti ada yang beli. Yang penting kalian konsisten. Nah, yang kedua, jasa laundry. Nah, teman-teman bisa membuka bisnis yang satu ini, jasa laundry, cuci atau gosok ya. Rata-rata kebanyakan orang pada sibuk ya, jadi nggak sempat gosok, nggak sempat cuci baju, ya udah langsung antar ke laundry aja gitu ya. Nah, misalnya ada yang bertanya, Kak, di rumah saya nggak ada mesin cuci, gimana? Ya udah, jangan ragu ya, kalian bisa menggunakan jasa kalian. Kalau mau cuci udah pakai tangan aja terlebih dahulu, nanti seiring berjalannya waktu, jika dana kalian udah cukup, ya udah beli mesin cucinya ya. Karena bisnis ini cocok banget kalian jalani, karena yang ini modalnya nggak terlalu banyak ya. Karena contoh kayak gosok, kayak gosok itu kalian setiap rumah pasti punya gosok ya, jadi ya udah pakai aja alat yang ada di rumah teman-teman. Nah, jadi
kalau pingin membuka usaha ini, lihat dulu sekitar teman kalian ada nggak yang buka jasa laundry juga gitu misalnya kan. Misalnya kalau ada, misalnya harus samakan gitu harganya ya, karena kita yang di sisi lain harus ada juga pesaing harga. Jadi kalau bisa samain aja harganya. Tapi kalau kalian pingin harganya itu lebih tinggi daripada kompetitor kalian, ya udah kalian bisa menambahkan value-nya. Misalnya bisa diantar sampai ke alamat ya. Terus pokoknya kasih aja value-value yang menarik yang bisa meningkatkan pelanggan itu lebih percaya kepada kalian, yang aman kepada kalian. Misalnya dapat diskon atau dapat gratisan atau tanpa ongkir kalau antar ke alamat di rumah. Bisa kalian tambahkan value-value menarik lainnya. Yang ketiga, perabotan rumah tangga. Nah, sekarang banyak sekali macam-macam perabotan rumah tangga itu yang unik-unik ya. Contohnya kayak pengepel. Biasanya kalau kita pengepel itu biasanya kita peras dulu airnya baru kita pel. Sekarang ada peralatan yang gimana aja kayak ngepel gitu, kita pencet aja tombolnya itu keluar airnya, kita pel, kita pencet aja tombolnya itu keluar pengharumnya itu kita pel gitu. Sebagai semakin banyaknya produk-produk yang unik-unik yang sangat diminati para ibu-ibu khususnya ya. Apalagi kalau kita ngambil barangnya itu dari Cina, itu pasti sangat murah sekali gitu. Atau enggak supplier dari tangan pertama kita ambil barangnya itu, kita bisa mendapatkan untung yang lumayan. Nah, kalian juga bisa dropship ya, karena saya sudah membahasnya tentang dropship ya. Bisa dilihat di deskripsi box ya, di deskripsi box saya. Nah, di situ kalian bisa menjualnya, bisa mendapatkan untung sekitar 30%, 40% bisa ya. Jadi yang ini nih sangat diminati orang ya. Ide bisnis ini banyak diminati setiap orang, khususnya ibu-ibu. Jadi kalian bisa mencoba. Yang keempat, usaha thrifting. Nah, teman-teman bisa mencoba ide bisnis yang satu ini, karena sekarang ini banyak banget, viral banget jualan baju thrifting. Itu tuh baju bekas dari luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kalian bisa mendapatkan baju bermerek dengan harga yang sangat terjangkau. Jangan khawatir dengan barang yang baju bekas itu dicuci kembali ya, dicuci, digosok, memang seperti baru. Saya pernah beli baju thrifting, memang harganya sangat murah dan kualitasnya oke banget ya, oke banget. Dan ya tidak mudah gatel sih ya, karena sebelumnya dicuci dan digosok ya, jadi aman ya. Jadi kalian bisa membuka usaha thrifting. Bahkan banyak banget all-shop yang merekomendasikan kalian modal kecil bisa membuka usaha thrifting ini. Ada yang mulai dari 250.000, ada yang mulai 300.000, bahkan ada yang mulai 500.000. Kalian bisa mendapatkan banyak, beberapa pieces, bahkan 40 pieces, 10 pieces, 50 pieces. Anggap harga satu bajunya itu kalian pasarkan 50.000 atau 60.000, itu laku banget ya. Apalagi kalau kalian dapat baju yang bermerek dengan harga murah, itu sangat-sangat laku keras di pasaran ya. Jadi ini cocok banget buat kalian, apalagi buat para pelajar mahasiswa, nih cocok banget dicoba. Yang kelima itu skincare. Nah, para ciwi-ciwi ya, khususnya para
wanita itu pasti butuh skincare setiap harinya. Kalau pingin cantik ya pakai skincare. Nah, jadi ini ide bisnis yang cocok banget untuk wanita ya, untuk kita wanita yang ingin buka bisnis ini, karena setiap orang itu pasti perlu skincare ya. Nah, di sini kalian bisa mencoba buka bisnis, bisa dropship, atau kalau mau stok dulu misalnya dengan modal 200.000, 300.000 sangat bisa. Nah, nanti video selanjutnya saya akan membahas supplier termurah dari tangan pertama ya, supplier termurah kosmetik dari tangan pertama. Kalau kita jual kosmetik ini harus lihat harga dari kompetitor lainnya ya, karena kalau kosmetik ini kita cantumkan harganya itu ya nggak bisa ngambil untung banyak-banyak sih biasanya ya, karena rata-rata para kompetitor kita tuh menjual barangnya itu pasti dengan ada yang harga yang sangat murah daripada kita jual. Jadi kita harus pandai-pandai mencari supplier kosmetik yang termurah kalau bisa dari tangan pertama, karena setiap orang itu pasti butuh skincare. Kalau misalnya udah habis ya beli lagi, udah habis ya beli lagi. Jadi ini cocok banget untuk kalian. Nah, jadi itulah 5 tips ide bisnis modal kecil tapi untungnya besar. Intinya kalian harus setiap hari upload foto produk. Walaupun nih mulai buka usaha bisnis tapi tidak ada yang beli, ya udah kita sabar. Yang penting kuncinya itu konsisten dan rajin upload. Apalagi kalau kita review produk atau banyak promo, itu pasti ada yang kecantol beli ke kita. Nah, jadi yang penting bersabar, konsisten, pasti bisa. Oke. Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau ingin apa yang harus saya bahas selanjutnya bisa komen di bawah. Nah, jangan lupa terus support channel saya supaya saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita di sini semua bisa sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.